Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Fatimah Maulida dari S1 PGSD Universitas Bandung. Pada hari ini untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum IPA, saya akan melakukan praktikum mengenai modul 3 yaitu makanan dengan kegiatan praktikum 3 yaitu pencernaan makanan. Adapun tujuannya yaitu dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Alat dan bahan yang akan saya gunakan pada hari ini, karena saya tidak memiliki alat peraga untuk pencernaan makanan yaitu torso, jadi saya menggantikannya dengan menggunakan gambar dari sistem pencernaan makanan. Selain itu juga saya menggunakan alat tulis. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan urutan dari sistem pencernaan makanan yang ada pada manusia. Di sini yang pertama yaitu ada mulut, yang setelah itu ada kerongkongan, lalu ada lambung, setelah itu ada usus besar. Setelah usus besar di sini ada usus halus, dan yang terakhir yaitu ada anus. Ini ya, yang pertama di sini ada mulut. Ini untuk gambar yang lebih besarnya. Yang pertama sistem pencernaan dalam manusia yaitu mulut. Setelah mulut yaitu ada kerongkongan di sini. Lalu ada lambung. Ini merupakan gambar dari lambung. Setelah itu ada usus besar. Lalu ada usus halus. Baik, yang pertama yaitu mulut. Nah, makanan yang masuk ke dalam mulut lalu dikunyah menggunakan gigi dan air liur. Air liur di sini mengandung enzim amilase. Enzim amilase ini berfungsi untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa sederhana. Dan proses pencernaan ini disebut sebagai pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Baik, yang selanjutnya yaitu kerongkongan. Nah, makanan yang sudah masuk ke dalam mulut lalu dikunyah akan masuk ke dalam kerongkongan. Makanan yang masuk ke dalam kerongkongan disebut juga bolus atau makanan yang sudah agak halus. Makanan yang masuk ke dalam kerongkongan didorong menggunakan gerak peristaltik. Terus nah, gerakan peristaltik ini yang akan membantu mendorong makanan ke dalam lambung. Nah, pada pencernaan ini tidak menghasilkan enzim, tetapi proses pencernaan ini dapat membantu mentransportasi makanan dari kerongkongan ke dalam lambung. Nah, setelah dari kerongkongan, sistem pencernaan yang selanjutnya yaitu ada pada lambung. Ini ya lambung. Lambung itu terletak di bawah dada kita. Lambung itu fungsinya untuk menghancurkan makanan. Nah, di dalam lambung ini ada yang namanya enzim pepsin. Enzim pepsin ini fungsinya yaitu untuk menghancurkan karbohidrat, protein, dan lemak yang ada di dalam lambung kita. Nah, makanan yang telah dihancurkan di dalam lambung nantinya bentuknya akan menyerupai bubur atau pasta. Nah, yang selanjutnya yaitu setelah lambung ada usus halus. Setelah makanan yang dihancurkan dan menyerupai bubur masuk ke dalam usus halus, makanan tersebut akan melewati 3 usus, yaitu usus 12 jari atau duodenum. Nah, selanjutnya yaitu gedurum dan ileum. Nah, dalam usus halus ini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan yang nantinya akan disebarkan ke dalam tubuh kita. Nah, yang selanjutnya yaitu usus besar. Di sini saya memiliki gambar usus besar. Nah, di dalam usus besar ini, sari-sari makanan yang tidak berhasil diserap oleh usus halus, dia akan lari ke usus besar. Dan di dalam usus besar ini akan terjadi proses penyerapan yang nantinya berubah menjadi ampas atau sisa-sisa makanan yang tidak dapat diolah lagi dan kemudian akan berubah menjadi feses atau tinja. Nah, yang terakhir yaitu anus.
Anus ini merupakan tempat keluarnya feses atau tinja, dan anus ini merupakan organ terakhir dalam sistem pencernaan manusia. Nah, di dalam anus ini terdapat otot yang dapat menahan rektum agar tinja yang ada di sini tidak keluar secara spontan. Nah, baik. Sekarang saya akan menyimpulkan hasil praktikum yang telah saya lakukan. Jadi, sistem pencernaan manusia yang pertama yaitu ada pada mulut. Makanan yang telah masuk ke dalam mulut akan dikunyah, lalu masuk ke dalam kerongkongan, setelah itu akan masuk ke dalam lambung. Dan di dalam lambung ini makanan akan dihancurkan dan kemudian masuk ke dalam usus halus. Lalu setelah sisa sari-sari makanan yang diserap ke dalam usus halus, sisa-sisa makanan atau sari-sari makanan yang tidak dapat diserap akan dipindahkan ke dalam usus besar. Setelah itu makanan akan berubah menjadi tinja atau feses yang akan dikeluarkan dari anus. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga praktikum yang telah saya lakukan dan informasi yang telah saya berikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.